Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf atas keterlambatannya karena ada kendala ya di sayanya di sini di Systemic Amit gitu. Jadi ternyata ininya bentrok gitu. Oke, kita langsung aja ya, langsung aja. Hari ini kita akan membahas mengenai tentang ISCM, kelanjutan dari Electronic Supply Chain Management, gitu ya. Tapi dari sisi development dan implementasinya, secara perspektifnya secara global. Nah, silahkan seperti biasa untuk absen terlebih dahulu di kolom chat ya, itu di kolom chat. Oke, langsung saja. Jadi kalau misalkan kita melanjutkan nih, kita lanjutkan dengan membahas ISCM gitu ya. SCM itu Supply Chain Management secara framework itu ada 4 nih, ada 4 ya. Yang pertama kita lihat dari sisi sebelah kiri. Sebelah kiri yaitu goals-nya gitu ya, SCM goals-nya. Jadi ada goals-nya, nanti ada benefit-nya aja, apa saja, terus nanti itu improve-nya seperti apa. Nah, kita lihat dari bagian besar yang pertama yaitu dari goals, gitu ya, framework itu. Nah, yang pertama itu adalah untuk mereduksi waste-nya. Jadi hal-hal yang tidak diperlukan itu kita reduksi. Ya. Yang kedua adalah time compression-nya. Jadi bagaimana mengkompres waktu penyelenggaraan atau waktu proses itu menjadi lebih singkat. Yang ketiga, flexibility respon. Jadi responnya juga jadi lebih fleksibel. Nah, yang keempat adalah cost reduction-nya, yaitu untuk memangkas atau memperkecil, mengurangi cost-nya. Nah, ini framework yang pertama ini otomatis akan mempengaruhi apa saja yang akan dipengaruhi. Yang pertama dari sisi customer, end customer-nya. Jadi harus menghasilkan benefit ke customer-nya, baik secara customer ataupun finansial. Makanya yang atas itu ada end customer benefit-nya. Apa saja sih yang harus dilakukan yang agar mendapatkan benefit itu lebih dari end customer? Yang pertama itu adalah improve produknya. Kualitas produknya harus diimprove. Terus timelines itu proses delivery produknya itu juga termasuk proses pembuatan produknya juga harus diimprove. Fleksibilitas dari produk gitu ya. Dan yang terakhir adalah nilai produknya itu sendiri juga harus diimprove. Nah, ini juga sama ada benefit dari sisi finansial gitu kan, dengan adanya goals SCM ini, benefit dari sisi finansial dia harus profit marginnya lebih tinggi gitu ya. Cash flow-nya juga dan juga revenue-nya harus naik gitu ya, pendapatannya naik, dan return asetnya juga harus tinggi. Nah, ini ketiga framework ini dia akan menghasilkan sebuah improvement ya untuk si SCM-nya. Jadi apa saja sih akhirnya yang harus diimprove di si SCM ini? Yang pertama adalah produk atau prosesnya, itu harus diimprove gitu ya, harus lebih inovatif lagi. Yang kedua partnership manajemennya itu juga harus diimprove gitu. Terus yang ketiga flow information flow-nya, arus informasinya juga sama. Yang keempat adalah threat-nya atau ancamannya itu yang berupa menjadi ancaman itu kita rubah, apakah dia bisa menjadi substitusi atau tetap menjadi ancaman. Kalau menjadi ancaman kita harus improve. Jadi ada 4 framework SCM itu. Yang pertama goals-nya yang akan berimbas ke customer benefit dan juga financial benefit, juga dia akan mengimbas ke SCM improvement. Itu berdasarkan dari Brewer dan Spih gitu ya. Selanjutnya, nah supply chain decision. Supply chain ada 4 hal yang sangat mempengaruhi gitu ya dalam supply chain decision. Yang pertama adalah dari sisi lokasi penentuan lokasi.
Nah, penentuan lokasi ini otomatis gitu ya akan dipengaruhi oleh gitu ya production cost-nya, pajaknya, terus duties and duty drawback artinya arus bolak-baliknya itu juga mempengaruhi. Terus tarif, kontennya juga, production cost-nya gitu ya, production limitation-nya juga. Nah ini apa namanya tuh akan mempengaruhi di keputusan penentuan lokasi. Nah selanjutnya setelah lokasi itu ada dari sisi production decision-nya. Production decision-nya ini juga sama gitu ya. Jadi yang pertama lokasi, yang kedua produksinya, proses produksinya. Di sini yang jadi ukuran juga bagaimana kapasitas produksi, mesinnya, maintenance-nya juga. Nah, itu juga harus diperhatikan. Saya cepetin ya. Nah, yang ketiga adalah keputusan untuk inventory. Nah, ini juga kalian bisa baca. Ini. Yang terakhir adalah keputusan transportasi. Gitu. Keputusan penentuan transportasi ini dilihat dari sisi seberapa besar, seberapa banyak produk yang akan disampaikan. Nah, terus seberapa jauh juga lokasi si customer yang akan kita tuju. Jadi nanti penentuan shipping-nya seperti apa? Apakah by sea atau rail gitu atau kereta atau udara. Kayak gitu. Jangan lupa absensi ya di kolom chat. Nah, bagaimana approach-nya? Approach-nya itu secara ISCM modelnya ada dua. Yang pertama dari sisi network design method, yang kedua roadmap method. Nah, ini hanya sebatas pengetahuan saja. Yang lebih jelasnya saya akan menerangkan tentang ini. Jadi kalau untuk yang tadi metodenya bisa kalian baca itu ya. Fungsi ISCM. Nah, fungsi ISCM ini akan terkait dengan nanti di digital marketing. Ada 3 fungsi dalam ISCM itu, 3 level. Yang pertama itu strategic level. Strategic level di sini adalah fungsi level yang paling atas. Di sini adalah bagaimana tentang optimisasi sebuah network gitu ya. Baik itu dari jumlahnya, lokasinya, size warehousing-nya. Terus di sini juga dibahas tentang strategic partnership-nya dengan supplier gimana, distributor gimana, dengan customer juga gimana, membangun jalur komunikasinya juga gimana gitu ya. Terus operational improvement-nya. Ini adalah level-level strategis gitu ya, fungsi-fungsi strategis yang ada di top management. Di top management. Nah, di sini juga dibahas product life cycle management seperti apa, information technology change-nya juga gitu ya. Jadi ini posisi-posisi pembahasan mengenai strategisnya. Yang kedua, decisi levelnya adalah tactical level. Ini tactical level ini adalah medianya. Jadi medium. Jadi nanti ada strategik di atas, di tengah-tengah ada tactical, nanti di paling bawah ada operasional. Tactical level ini adalah areanya biasanya area manager. Kalau tadi direktur ya, top management, ini area manager dan supervisor. Jadi di sini yang dibahas adalah sourcing kontrak, bagaimana keputusan produksinya, schedulingnya, planning untuk definisinya, gitu ya, lokasi, quantity, inventory, strategi transportasinya, frekuensi, routing dan lain sebagainya, termasuk benchmarking ada di sini di tactical level. Milestone-nya dibuat di sini. Jadi kalau tadi goals-nya di strategic ya, milestone-nya ada di sini, gitu ya, termasuk milestone payment. Nah, yang paling terakhir adalah di sisi operasional level, atau ini adalah sisi dari operasionalnya. Sebentar. Dari sisi operasionalnya ini. Nah, ini yang memang bagian hariannya.
bagian harian. Jadi di sini daily production-nya, daily production planning-nya seperti apa gitu ya. Terus scheduling-nya juga. Jadi ini lebih ke arah harian untuk bagian pelaksana. Nah, di sini tadi kita sudah misalkan ada 3 fungsi di ISCM gitu ya. Sekarang bahwa proses ISCM itu tidak sebentar. Saya harus sambil absen ininya. Oke. Oke. Jadi untuk dalam proses ISCM itu, bisnis proses gitu ya, itu diintegrasikan. Dulu itu pada saat SCM gitu ya, supply chain management, itu ada 8 hal gitu dalam yang memang dipakai atau misalkan poin-poin yang memang masuk ke dalam SCM. Tapi seiring perkembangannya masuk ke SCM, 8 hal ini dikerucutkan menjadi 7 gitu ya. Yang pertama customer service management, yang kedua procurement, terus product development atau commercialization-nya, manufacturing-nya gitu ya. Terus physical distribusinya, outsourcing, dan performance manajemennya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama dari customer service management prosesnya. Jadi customer relationship management concern ini juga yang hasil integrasi dari SCM yang lama, gitu. Jadi ada beberapa poin successful untuk organisasi gitu ya. Yang pertama dia harus menentukan satisfying goals-nya untuk organisasi dan juga customer. Terus raportnya, maintain customer raportnya. Terus produce feeling positifnya gitu di customer. Jadi customer service management memang dia full untuk mengelola dari sisi customer. Itu bahasa ringannya seperti itu. Yang kedua, poin di sini tuh banyak banget ya pembahasan tentang global perspektif ini. Jadi ini sudah saya ringkas gitu. Yang kedua dari proses procurement-nya gitu. Proses aktivitas yang berhubung dengan procurement proses gitu ya, dari mulai planning, supply resourcing-nya, negosiasi, placement order-nya gitu, transportasi, storage dan lain-lain. Nah, di sini juga pembahasan mengenai bagaimana proses procurement itu terjadi, gitu ya. Ibaratnya kalau digambarkan itu dari supplier sampai ke manufakturnya. Nah itu prosesnya di sini. Nah jangan lupa karena kita membahas tentang ISCM, maka di sini yang kita bahas adalah bagaimana merubah itu semua menjadi digital. Ya. Sebentar, ini ada yang... Terus yang ketiga adalah product development dan commercialization-nya. Nah, di sini yang diintegrasikan adalah customer product dari sisi product development itu dari sisi supplier ya. Kalau misalkan komersialisasinya itu dari sisi customer. Jadi kita integrasikan nih prosesnya kedua itu, gitu ya. Jadi di sini akan muncul nanti hasilnya adalah yang akan diamati adalah product life cycle-nya. Itu product life cycle-nya apakah seperti apa? Bisa jadi lebih pendek ataupun misalkan jadi lebih panjang, gitu ya. Nah, yang keempat adalah proses dari manufacturing flow management-nya. Nah, ini adalah proses bagian operation-nya gitu ya. Jadi aktivitas yang memang relatif
terhubung dengan ini adalah dari mulai planning, scheduling, gitu ya, supporting manufakturnya, storage-nya, handling-nya, transportasinya, gitu ya. Jadi semua yang terkait dengan proses manufacturing ini. Yang kelima, physical distribution. Nah, jadi setelah manufacturing ini adalah produk fisiknya yang didistribusikan, gitu ya, didistribusikan ke final destination, gitu ya, jadi ke destinasi final. Di sini adalah pemilihan termasuk produknya, dalam artian pengecekan produk, gitu ya, pengecekan dan harus terkait dengan marketingnya seperti apa. Yang keenam adalah partnership, gitu ya, partnership outsourcing. Di sini maksudnya partnership di sini adalah bagaimana kita berpartnership dengan supplier, gitu ya, ataupun karena di sini adalah ada apa namanya tuh pembahasan mengenai warehousing-nya, gitu ya. Nah, bagaimana nih? Apakah dari produk itu kita perlu partnership untuk penyimpanan si produknya gitu. Nah, tapi karena di sini ISCM gitu ya, partnership ini makanya penyimpanan warehousing-nya menjadi tidak ada, tapi berubah gitu menjadi partnership misalkan dengan e-commerce. Gitu, e-commerce bagaimana dia sambil sambil menjual gitu ya. Tadi kan kita di pertemuan sebelumnya sudah bilang bahwa dengan adanya ISCM ini kita mengurangi warehousing gitu ya. Jadi tidak ada penyimpanan barang. Nah, yang ketujuh adalah performance measurement-nya. Jadi pengukuran performance-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kalau misalkan berdasarkan para ahli bahwa internal measure yang harus diukur itu yang pertama gitu ya, itu dari sisi cost-nya yang harus dianalisis tuh. Yang kedua adalah customer service-nya. Yang ketiga productivity-nya, asetnya, dan terakhir ada kualitasnya. Itu ada 5 hal yang bisa diukur gitu. Terus nanti kita juga bisa melakukan yang pertama ketika melakukan bagaimana pengukuran performance secara eksternalnya gitu ya, melihat persepsi dari si customer gitu ya. Di dalamnya yang harus diukur gitu ya untuk pengukuran keluar tuh dari mulai customer perception measurement-nya, jadi ukuran persepsi customer-nya seperti apa, terus sama benchmark best practice-nya seperti apa gitu. Jadi ada customer perspektif dan juga benchmarking-nya. Itu juga yang harus diukur. Jadi kalau di internal ada 5, cost, customer service, productivity, asset management, sama quality. Kalau eksternal yang harus diukur itu yang pertama ada 2, customer perception-nya sama best practice benchmark-nya. Nah, kita ini yang akan dibahas poin pentingnya gitu ya, bahwa di sini global supply chains itu gitu ya berdasarkan dilihat dari quantity dan juga value-nya gitu ya. Nah, supply sama value trends-nya itu yang dilihat dari sisi pertama globalization-nya, perspektif secara globalnya. Terus cross border sourcing, jadi antar benua gitu ya. Collaboration part value-nya with low cost gitu ya. Low cost provider. Jadi kolaborasinya. Terus service center-nya untuk logistik gitu ya, itu di-share. Share service center logistik sama administratif. Dibagi menjadi seperti itu. Terus bagaimana global operation-nya meningkat gitu ya. Ini trends yang kenapa kita menuju ISCM global. Terus kompleks problemnya. Nah, ini juga dilihat gitu ya, dilihat ketika misalkan
supply chain ini menjadi lebih global. Nah, konsekuensinya itu ketika kita merubah ISCM kita menjadi global, ya otomatis yang pertama dari sisi currencies atau mata uang gitu atau valuation-nya itu berbeda antar negara. Terus tax-nya juga, protokolnya juga beda gitu, trading protokolnya. Terus lex transparency juga beda gitu. Dari mulai cost dan juga profit-nya. Jadi ketika kita misalkan ingin mengglobalkan sebuah ISCM gitu ya, itu memang ada tantangannya tersendiri yang memang kita culture-nya itu harus dirubah. Culture-nya harus dirubah. Sorry penjelasannya agak cepat ya. Nah, ini adalah gambar bagaimana kita untuk menuju sebuah ke global gitu ya. ISCM ini harus berkolaborasi gitu ya. Nah, kolaborasinya seperti ini. Ada beberapa step. Yang pertama itu adalah information integration with adjacent business partner. Jadi kita harus mengintegrasikan informasi dengan business partner kita. Gitu ya. Yang kedua adalah berkolaborasi secara strategis dengan partner di multiple tiers. Jadi dari berbagai macam layer, dari berbagai macam level. Yang ketiga berkoordinasi gitu ya. Ini step-stepnya ya. Berkoordinasi dengan partner gitu ya. Nah, ini sehingga kolaborasi ini bisa optimal gitu. Di dalamnya ketika step 1 nih gitu ya. Kan awalnya kita konvensional, belum ke global. Step 1 nih, apa sih yang harus diintegrasikan gitu. Di sini integrasikan adalah arus informasinya. Yang kedua, kolaborasinya apa? Kolaborasi dari sisi informasi, material, termasuk financial flow-nya. Itu berkolaborasi. Nah, yang ini scope-scope-nya gitu ya. Nah, yang ketiga, setelah itu kita berkoordinasi. Di sini ada increase risk and benefit-nya. Otomatis benefit sama resikonya ada penambahan atau peningkatan, tapi dengan 3 step ini akan diharapkan kolaborasinya akan lebih optimal. Nah, ini adalah enterprise business system dalam sebuah mekanisme dan arsitektur dari sebuah enterprise business system. Kita pembahasannya akan panjang, jadi untuk yang ini ada beberapa poin ya, enterprise business system. Ini akan dibahas satu-satu, ini customer management, manufacturing gitu ya. Ada 7. Ini kita akan bahas minggu depan gitu ya. Karena di sini saya mohon maaf ini ada terkendala, nggak tahu jaringannya, nggak tahu koneksinya ya, sehingga saya mengalami kesulitan ini, loadingnya lama. Nah, ini kita akan bahas minggu depan, gitu ya. Kita akan bahas minggu depan. Saya mohon maaf hari ini sangat terbatas sekali, gitu ya. Dan diharapkan kalian bisa baca dulu